Penyampaian materi dari Bapak Parno, kita duduk bersama, kita saling tanya jawab. Kalau ada yang tidak bisa dimengerti, monggo nanti ditanyakan sama-sama. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, karena juga kita sama-sama masih belajar, kita bukan ahli. Jadi yang saya sampaikan yang sebatas itu aja. Jadi mungkin diketahui bersama Pak, yang kita tahun ini sudah menganggarkan ke ketahanan pangan yang seperti sudah Bapak terima, dan harapan kami dari desa sedikit nantinya itu ada muncul bahwa desa Sukamakmur itulah pusat produksi jamu. Ya, karena kita kemarin itu sudah menganggarkan jamu banyak. Dari sekian jamu itu kalau udah berbuah, wah, benar-benar hebat. Nanti kelanjutannya di sini ada dari Pak Parno, gongnya ada nanti yang disampaikan di situ. Jadi kembali lagi Pak, ya, harapan dari kami perangkat dari desa Sukamakmur, perangkat desa pemerintahan desa Sukamakmur, apa yang telah kita berikan kepada Bapak, mohon sekiranya dipelihara dan dirawat dengan baik, karena kita sama-sama tahu hasil jamu itu maksimal. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyanto atas paparannya. Selanjutnya kita akan menyimak materi dari narasumber yang kedua. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan CV narasumber. Nama Bapak Suparno, pengalaman organisasi, Ketua Bidang Pangan KTNA Kabupaten Pasir, Sekretaris Perpadi Pasir, Sekretaris Perpadi Kaltim, Ketua Gapoktan Wahana Tani Desa Sebakul Makmur, Ketua BPD Desa Sebakul Makmur. Baik, untuk penyampaian materi yang kedua dari Bapak Suparno, saya persilakan. Terus, katanya maju, saya tak terima kalau maju. Bos, lebih enak maju. bos. Iya, tidak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dari mahasiswa KKN. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi. Apa Mas judulnya? Saya pokoknya saya tidak tahu judul apa, itu udah bahas gitu aja. Judulnya apa saya? Menyongsong Pak Matrio, menyongsong masa depan yang cerah itu keluhan istrimu Pak Matrio, bukan keluhan saya loh ya. Istrimu bilang menyongsong masa depan yang cerah, apa sekarang belum cerah, ya kan? Apa Mas menyongsong? Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang menyongsong IKN Kabupaten Pasir sebagai penyangga. Saya akan membahas tidak terlalu jauh di Kabupaten Pasir. Kita bahas adalah Desa Sebakul Makmur. Bapak Ibu dari PKK maupun dari Posyandu, dari kelompok tani. Ketika kita mendengar sebuah suara, ketika kita mendengar sebuah kata-kata IKN, ya, IKN saat ini didengung-dengungkan, disuarakan begitu dahsyatnya, begitu kerasnya. Tentunya itu berkaitan dengan ibu kota, ya. IKN kan itu adalah wilayah ibu kota. Ibu kota. Kalau kita berbicara tentang ibu kota, berapa di situ jumlah penduduk yang akan ada hadir di situ? Saat ini di Kalimantan Timur hanya mempunyai jumlah penduduk sekitar mungkin kurang lebih 200-an, sudah sampai 200-an ribu sekian, mungkin mendekati itu, saya tidak punya datanya persis, 200-an sekitar. Tapi ketika nanti sudah menjadi ibu kota, baru mulai aja kita sudah kedatangan para pekerja, calon-calon penghuni itu sudah jutaan, bahkan diperkirakan sampai 3 juta.
Nah, coba kita bayangkan apa yang ada di pikiran kita, yang ada di benak kita, yang ada di otak kita. Ya, kita bayangkan. Bukan duit, bukan pengamen. Kalau sampai cita-cita duit, pengamen itu menemui cita-cita kemiskinan diri sendiri. Yang kita bayangkan adalah kita sebagai petani, kita sebagai penanam padi, sebagai petani, berapa banyak mereka makan nasi. Itu yang betul. Ya enggak Pak Sapon? Tentu. Kalau sudah mikirkan duit, pikir apa sudah lewat dan zamannya kita itu. Yang kita bayangkan berapa banyak mereka mengonsumsi nasi, mengonsumsi buah, mengonsumsi sayur. Itu. Tentunya di situ yang pertama yang perlu kita bahas adalah berapa banyak di situ adalah jumlah penduduk bertambah. Dengan adanya menyusun itu kita yang ada pikiran itu kejadian yang terjadi yang berdasar adalah jumlah penduduk bertambah. Ketika jumlah penduduk bertambah, tentunya adalah meningkatnya jumlah konsumsi bahan pangan. Nah, makanya di seminar kali ini KKN saya harapkan mengambil sebuah tema seminar pengelolaan program ketahanan pangan setempat di Desa Sepakan Makmur. Ini adalah hal yang luar biasa. Baru kali ini sebuah KKN sebuah desa menyelenggarakan ini. Ya. Kedua kemarin di TVRI, sampai lihat live dah di TVRI. Kalau belum lihat, cek di YouTube channel Wahana Tani. Nah, tidak butuh subscribe sudah banyak, ya. Tidak butuh subscribe sudah banyak, tapi kalau ngasih diterima, gitu ya kan? Tidak ada. Jadi di situ kita itu mendapatkan sebuah bayangan, sebuah gagasan. Ini yang menjadi harus kita tangkap. Ya, momen-momen sebuah kejadian, sebuah kegiatan yang akan terjadi pada tahun 2024 harus kita manfaatkan. Jangan kita sebagai petani selamanya kita akan menjadi petani kayak gini terus. Jadi kali ini saya tidak punya bayangan ilmu yang saya sampaikan itu, tapi saya ingin menggebrak pemikiran kita, mempunyai semangat kita. Ya, semangat itu yang kita miliki, bukan tenaga Pak Sapon yang kuat, bukan. Pak Sapon semakin tua, semakin renta, sudah ada kuat nyakul. Tapi ini yang harus kita tingkatkan. Daya keinginan, kemauan besar. Bayang-bayang di atas tadi jumlah penduduk sekian makan sekian, berarti beras yang diantar banyak. Bagaimana di situ? Kalau Pak Mawi wajar. Ini penyuluh provokator ya kan? Dari situ para bapak ibu, ya, para bapak ibu, yang kelompok tani harus mulai berbenah diri. Kalau para bapak-bapak itu tidak berbenah diri, saya yakin Pak, saya yakin sama dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta wajar lahan sawah tidak ada. Dia ngambil padi, ngambil beras dari Jogja, dari Lampung, dari mana. Tapi kalau di tempat kita lokasi luas, ya lokasi luas, dengan mudahnya pemerintah juga membantu, baik dari USDM maupun sarana semua sudah. Mau nanam bibit dikasih, coba. Alasannya kurang kapur dikasih. Traktornya ada, traktor dikasih. Jodohnya dikasih, semuanya dikasih. Jadi sebenarnya kita ini di Kaltim khususnya di Sepakan Makmur ini sangat dimanjakan, sangat dimanjakan. Jadi dari situlah mari kita pola pikir kita rubah, ya pola kita pikir kita harus rubah. Sarana lengkap. Ini bapak-bapak yang untuk kelompok tani. Yang kedua, ibu-ibu. Selama ini ibu-ibu itu PKK yang saya lihat hari-hari itu kumpulan makan-makan, ngasih cendol dawet, kan ngasih apa itu anak-anak itu terlalu kecil. Ibu-ibu, sebentar jangan diprotes dulu. Hal itu sudah biasa dijalankan. Harus membuat sensasi, ya. Kalau ibu itu mau menjadi PKK-nya yang hebat, harus kreasi yang biasa tidak dijalankan tapi mampu dijalankan. Apa yang harus dijalankan? Contoh, di sini ada yang namanya
Pak Parpono, ada Pak Taryo. Ini ahli-ahli semua menciptakan jalannya rentetan kegiatan ibu. Dia bisa mencari ikan, mau ikan sepat, ikan puyuh, ikan gabus kan ada. Nah, gimana caranya supaya itu menjadi karya ibu-ibu PKK? Ciptakan produk andalan dari Sembako Makmur. Kasih brand PKK. Sembako Makmur, BPK apa kan namanya itu, BPK apa itu akan suatu luar biasa ya. Jadi saya berani bicara itu ketika itu saya pertemuan di Balikpapan. Di Balikpapan itu bermacam-macam pelaku UMKM. Ada yang ikan asin itu ngambil dari mana dikemas, didaftarkan semua, itu menjadi hak patentnya dia. Sampai ikan asinnya masuk dalam sebuah minimarket. Nah, mau saya kayak itu, selama saya di desa di BPD, andai kata ibu-ibu itu menjalankan itu, dana berapa akan kita support. Jangan cuma minta anggaran rapat di sana, pertemuan perkumpulan PKK, ya sudah ada kelas itu, di sana makan, selesai sudah. Ciptakanlah itu tadi. Mulai sekarang ya, itu para petani tomat itu kadang-kadang pas harga anjlok atau kelewatan panen itu bisa dibuat yang namanya mau saus, mau selekong saus terlalu mahal. Nah, terlalu mahal karena saus itu nanti sampai persaingannya dengan kelas luar biasa. Tapi kalau sampai membuat itu namanya manisan, terus dodol, itu loh ringan bu ibu sambil ngerupin ceritakan ini suamiku gini-gini, tidak apa-apa di situ, yang penting perlu dasar. Kecil-kecilan saya akan menyampaikan, nanti jasad-jasad suami sampai lari, tidak tahu ceritanya. Ini apa ini Pak Mami paham betul kalau kayak gini. Itu maksud saya itu. Saya hari ini sengaja saya belum pernah kesempatan, kan ibu-ibu tuh tidak tahu kalau saya itu bisa ngomong. Pernahkah PKK mengadakan kegiatan manggil saya untuk ngomong? Tidak ada. Padahal isinya pikiran saya luar biasa. Mau materi apa? Ayo. Yang penting jangan materi tentang membuat keturunan yang canggih atau keturunan yang ganteng, nggak usah. Itu nggak bisa ya. Itu. Jadi saya kesempatan ini ingin menggugah ibu-ibu. Ketika ini di 2022 oke lah, mereka sudah berlalu. Di 2023 nanti masukkan program-program untuk ibu itu di RPJMDes tentang program itu. Supaya apa? PKK yang ada di tempat kita itu PKK yang ada di tempat seperti PKK yang di sana. Yang sana maksudnya yang maju. Gitu. Andai kata itu bisa, sudah lah, luar biasa itu, sangat luar biasa. Dan hasil itu nanti mendapatkan sebuah income yang bisa membantu perekonomian, bisa membantu pendapatannya para suami-suami, ya kan gitu. Ini suami sampai masuk sampai budungnya jeblok sing itu rasane wong. Ya kan? Ya Allah gitu. Ya kan? Itu di situlah ya. Ini gagasan terserah diterima kan, tapi yang gagasan saya adalah masuk akal. Ya selama saya masih mungkin ada 1 tahun atau berapa, itu tolong dikejarkan. Karena nanti akan saya padukan sebuah hasil UMKM yang ada di Sembako Makmur, terus hasil kegiatan bapak-bapak itu akan saya programkan di sebuah kegiatan gitu. Dan untuk bapak-bapak dan untuk bapak-bapak kelompok tani maupun kelompok tani, ya sekarang itu kita itu mengalami beberapa hal yang sangat dasar beberapa tahun ini, 2 tahun inilah. Sehingga Pak, untuk membudidaya kita dihantamkan dengan sebuah segala sesuatu yang mahal, pupuk mahal, herbisida mahal, pestisida mahal. Itu tentu sebuah menjadi hambatan untuk bapak-bapak. Belum lagi dengan harga jual barang kita, ya, harga produksi kita dijual susah. Jadi untuk budidaya, untuk kita hidup sebagai petani itu tidak ada mempunyai daya semangat. Untuk itu kita harus berpikir kenapa sih bisa terjadi itu. Nah, kita berpikir dan berdoa. Alhamdulillah momen-momen tahun ini kita itu diberi kesempatan. Para konsumsi beras banyak,
sayur mayur banyak. Nah ini kesempatan kita. Jadi supaya kita itu nanti tidak kalah saing dengan para petani yang di luar, ya baik dari Sulawesi, baik itu dari Jawa, itu kita harus mempunyai keahlian, harus mempunyai pola pikir yang beda. Ya, kalau tidak, aduh Pak, sudahlah, kita itu nanti jadi injak-injakan orang aja, jadi penonton, gitu. Ini belum terlambat buat kita semua. Ya, konsultasi dengan penyuluh. Sebenarnya penyuluh kita itu kan sudah harian sering kesini. Tapi tak lihat kasihan juga penyuluh itu datang yang didatangi tempatnya Pak Nur Hadi, tempatnya Pak yang penanaman itu aja. Yang mau berubah itu aja. Maksud saya itu mulai ini nanti, mudah-mudahan program yang saya gagas itu nanti jadi. Saya menginginkan sebuah inovasi baru. Makanya ibu-ibu juga harus siapkan, bapak-bapak juga siapkan. Ya, mulai program pemerintah desa Jambu Kristal maupun Jambu Air tolong dirawat, kerjakan sesuai instruksi. Kalau udah tahu tanya, sampai akan menyesal ketika nanti itu sudah teman-teman jadi dan program itu jadi. Saya yakin menyesal. Kenapa terjadi? Saya tidak lewat seperti itu dan akhirnya sampai akan membeli bibit atau meminta pada temannya. Saya menginginkan di desa ini nanti akan menjadi kampung jambu. Ya. Akan menjadi sebuah kampung wisata. Kampung wisata. Jadi saya punya program hamparan luas sekitar 8 hektar di belakang ini nanti. Ini berdoa aja karena untuk kita semua. Ini nanti akan saya buat sebuah kampung wisata. Kampung wisata di situ ada tempat pemancingan, ada tempat kolam renang, ada waterboom, ada gimana cara budidaya tanam padi yang baik, gimana cara budidaya sayur yang baik, di situ ada. Jadi ketika nanti ada pelatihan bisa di situ, ya. Ketika ada semuanya, pokoknya semua ada di situ. Betapa dahsyatnya desa kita kalau bisa menjalankan itu. Karena apa? Di desa kita sudah mempunyai nama bahwa di sini adalah gudangnya ikan, gudangnya pemancingan. Baru diekspor di Facebook lunting satu aja sudah tanya kapan itu dimulai. Nah, momen itu juga selain ikan harus sama manfaatkan. Berarti ibu-ibu bisa menciptakan karya UMKM-nya ditaruh di situ. Bapak-bapak juga iya. Supaya hasilnya bagus. Nanti di situ mudah. Ya. Jadi nanti di sini nih saya rencanakan itu tidak ada yang nama semak. Kalau masih punya semak yang garap minggir. Masih banyak orang sehat. Nanti akan kita tata ulang. Jadi dikumpulkan. Kalau memang nggak mau nanam sampai pinggir masih ada rumput, nggak usah garap di situ. Dan satu tatanan harus ditanam. Harus ditanam. Kalau udah tanam, nanti begitu waktunya jatuh dia membayar. Aduh, nggak hasil kayak gini. Selamanya aku juga bisa kalau kayak gitu. Bisa, saya juga bisa. Pak Mamin juga bisa. Makanya saya ngajak berubah pola. Ya, pola. Jadi itu semua. Jangan sampai tanah negara, tanah umum itu sepanjang jalan masih ada semak. Kalau ada semak minggir aja sudah tidak berguna kayak gitu. Kalau saya sekarang tidak peduli sama yang suka sama saya tidak bakal nyalon kades, saya tidak bakal nyalon BPD, lepas, los, mau suka dan suka juga bebas, ya. Amin. Jadi mau sama marah-marah juga tidak apa-apa sudah, tidak ada peduli. Bebas kan? Kalau Pak Menteri masih nanti kami lakukan bersama. Jadi di situ. Karena apa? Kita tuh bisa belajar kalau kita tidak selama sudah tidak bisa, ya. Jadi dari situ saya ingin merubah, berdoa bersama-sama. Kalau saya enak, sama pasti enak. Saya mempunyai gagasan nanti itu, seperti yang kita pertemuan kemarin itu. Kenapa saya nyuruh tanam? Ketika nanti itu agar sudah ada sampai itu tanam, mulai pengolahan lahan, kita nanti cari kantong pusat jaga. Jadi dirawat, kalau memang mampunya seperempat ya seperempat aja, tidak usah banyak-banyak. Daripada 5 hektar tapi penuh rumput itu sudah tidak ada artinya, hasilnya lebih banyak yang seperempat rugi. Sampai ukur jalan kayak gini tuh keliling-keliling hasilnya ternyata cukup 1 petak ini aja sudah sama, rugi. Di situ. Ya enggak? Ya. Masih banyak berpandangan jawabannya apa ya? Alah, disebar.
bagus modal irit. Sekarang buktikan, lari ke desa Gunung Muria. Di situ ada yang ditabur, ada yang ditanam. Bedakan kalau masih mau mengunggulkan yang ditabur, berarti matanya agak buta sebelah itu. Loh, itu bukti nyata itu. Bukti mumpung belum dipanen dilihat itu kayak apa yang ditanam, kayak apa yang ditabur. Selisih biaya untuk tanam ternyata tertutupi dengan cuma piek-piek sedikit, hasilnya jauh tidak ada 50%. Iya Pak Udin dosa banyak-banyak sana sini bingung sendiri, keteteran, akhirnya dimakan tikus semua. Malam-malam cari burung, paginya orang dijak-dijak dendam ini. Benar tuh Pak Udin ini. Kelihatan nggak ikhlas kalau pagi itu batu dijak-dijak teter burung terus ini. Apa kita kalau nggak indah, padi sama tinggal tunggulnya aja. Jadi nanti saya harapkan bekerja sama dengan BPL, mudah-mudahan BPL-nya ini belum pindah. Saya kalau berpasangan dengan nanti dengar kemarin mau diganti wanita, kalau wanita saya bingung, iya kan? Nanti kan kalau urusan sama-sama kan bahaya. Walaupun tidak ada keinginan, tapi kan pasti istrimu marah kalau suami jangan semuanya kan? Iya. Nah di situ makanya kalau memang nanti itu tetap nanti di situ, nanti saya punya gagasan itu, saya ingin maju ke bukan saya sendiri. Jadi petani itu tanam, saya carikan terobosan anggaran, tapi itu tuh bukan dana gratis, bukan dana hibah. Jadi semuanya ada manajemennya, ya. Insya Allah luar biasa, nanti kerjaan sampai bingung sudah mendapatkan sendiri. Nah, dengan adanya itu nanti di situ sudah ada wisata, ada kampung buah, kampung jambu kan itu. Orang masuk itu mau ngambilnya itu di rumahnya Pak Udin, rumahnya Pak Sapor, siapa bebas. Dengan harga nggak usah serang-serangan harga. Sementara jambunya ini agak jelek langsung dijual murah biar laku, sudah zamannya. Pertahankan harga diri kita, gitu loh. Maksud saya di situ. Karena saat itu kan diawali beberapa petani menanam jambu kan. Sudah diawali beberapa petani menanam jambu, dan jambu itu makanya kemarin tercetuslah pengadaan bibit jambu itu. Dan apabila nanti itu terbukti Bapak tanam yang bagus, nanti itu kalau kelengkeng itu bisa di Paterbank, nanti itu kelengkeng juga bisa Bapak Ibu. Ternyata kelengkeng itu bagus di Paterbank, banyak beberapa petani yang berhasil. Jadi namanya di situ desa kampung buah dan kampung petani itu nanti ada kelengkeng dapat, sudah lah, tidak usah khawatir Bapak. Tapi itu diniati dengan kerja keras dan serius. Jangan begitu dibagi, begitu habis rokoknya lumayan dapat rokok gudang garam merah, selesai masih dari ini. Malam-malam bibit jalan. Contohnya di Blok B ada yang punya patent bag, perasaan itu di Blok B tidak ada yang beli patent bag, ada. Nah itu saya itu kadang-kadang urut dada saya kadang-kadang itu. Loh, betul. Itu Bapak Ibu kapur itu banyak. Tak kasih tahu. Selama itu ibu bapak pakai tak kasih. Coba. Tapi kalau ditumpuk di tempat kelompok tadi tidak mau saya. Kenapa? Itu nanti kadang dibiarkan. Kalau tidak biarkan lepas waktunya saya nggak lihat, nggak tahu kapur itu di mana. Itu kapur itu ada, habiskan juga, tak kasih gratis. Asalkan petani sih. Tapi mau pakai saja dulu lah ya. Jangan ketika itu kamu pakai ngapur sawitku yang 7 pulau cari jurusan, nggak boleh itu. Kalau itu saya bisa, ya kan? Tak kasih tahu gratis, nggak ada itu. Pemerintah membantu itu tujuannya untuk itu, tapi tolong dimanfaatkan yang benar. Siapa yang menanam cabai kurang kapur ngomong, tak kasih. Coba. Jadi maksud saya stopnya di situ karena kalau kebanyakan juga ibarat kita makan kebanyakan juga yang mutar-mutar akhirnya anunya diambil oleh yang lain kan gitu loh. Jadi di situ harapan saya kepada Bapak Ibu ya, saya sebenarnya tidak ada materi khusus di sini. Tapi materi khusus yaitu menyikapi dengan adanya kita mendekati KN ini. Saya mewanti-wanti jangan sampai ketika sudah waktunya kita ketinggalan. Orang sudah sampai di Ici, di Sotek, di tempat IKN kita loh baru merangkak-merangkak, ya kan? Itu sudah. Nah, jadi di tahun 2022 ini, traktor kalau tidak salah beberapa hari sudah bisa diambil. Kemarin sudah saya proseskan, sudah ketemu semua, sudah bisa ambil. Jadi nanti para bapak kelompok tani
nanti itu alat-alat yang ada itu kerjasama dengan saya. Sampai traktor tidak usah khawatir hutang, tapi mudah-mudahan berhasil ya. Nah, itu. Sampai traktor tidak usah hutang, langsung dibayar dari Pasir Prima. Ketika sudah bayar, saya nagih nanti sama yang punya padi ketika sudah panen. Saya cukup memelihara yang mau diatur, yang mau nanam. Kalau tidak, maaf. Karena berdasarkan yang cara kayak gitu sudah layak, saya katakan. Kalau kemarin saya tidak bicara gitu karena saya tidak punya anggaran. Kalau sudah punya anggaran, kita berani bicara bersama. Pak Sapo juga kalau kantongnya tebal di warung kopi ya bisa ya kan? Mau bicara apa aja. Tapi kalau kita tidak punya uang, ngomong apa aja yang dipukuli orang, biar Pak Tono bisa mukul di situ. Makanya itu saya punya gagasan itu bukan untuk saya sendiri. Saya mencarikan terobosan. Nah, jadi selain itu, kita infrastruktur juga kemarin saya ke Samarinda sama Pak Suryanto jalan ini saya juga. Gimana kalau percuma saya menjalankan sistem pertanian korporasi yang begitu memakan biaya banyak dengan tanpa bantuan pemerintah, tapi dengan utang ketika kita panen susah menjual. Mulai dari budidaya dan pemasaran itu sudah saya rintis. Jadi sampai tidak usah berpikir yang terlalu negatif ketika saya cari di rumah. Saya keluarkan biaya berbulan-bulan sana kemarin dia sendiri mencari itu. Pikir gue itu tidak pernah di rumah. Ada yang bilang wah ada itu di sana. Itu sudah biasa, ibu udah tak maklumi, sudah biasa aja. Nah, saya coba istrinya mereka tak aja ya kayak gini sudah coba, ya kan? Ya suaminya kan istrinya. Kan sudah tahu sendiri kan sudah tak aja ya sudah buktinya. Kalau suami cerita tabok itu loh, saya pernah itu tidak kayak gitu kan gitu kan. Jadi itulah keinginan saya untuk mulai jalan itu kita masukkan semua itu kita apa ada yang membiayai desa? Tidak ada. Itu berkat pemerintah desa itu waktunya pelatihan ke Jawa tidak ikut, ke Bali tidak ikut, ditumpuk duitnya yang untuk membiayai yang kayak gitu tuh. SPPD 1 untuk orang 3 coba kurang, hotelnya aja 550, makannya aja Grab, dan mungkin di sana kalau tidak ada. Sekali makan di hotel 700 coba itu makanya itu. Jadi hargailah walaupun tidak dikatakan berjuang, semangat teman-teman kita itu untuk memajukan desa kita. Memang di desa kita itu walaupun ketinggalan tapi eksisnya, tapi gaungnya sangat luar biasa karena memiliki beberapa para pejabatnya dan para pimpinannya di desa kita itu yang terlalu banyak hubungan dengan para birokrat di kalangan kabupaten maupun provinsi. Untuk itu sebenarnya hanya satu hari ini saya itu. Nanti saya minta usahakan peserta yang ada di sini semua Pak Suryanto. Kalau ini nanti berhasil, absen itu ya orang itu kita bawa ke Samarinda. Di Samarinda itu ada sebuah usaha milik desa, BUMDes. Nah, supaya BUMDes juga melihat, ya kan? Ternyata yang dimajukan BUMDes itu bukan yang ada kaitannya megang uang, minjamkan uang, ini enggak. Di sana itu ada yang namanya usaha pariwisata. Pariwisata di situ tuh jambu, klekek. Ketika kita masuk baru selangkah sudah tak 10.000. Iya, sama hanya yang rencana tak ciptakan nanti baru masuk flat 10.000. Bawa anak, kena lagi dia pajak pajak, pegang anunya lagi kena 20.000. Pasti bapaknya harus kita ciptakan lagi supaya dapatkan uang pemancingan dan 20.000 lagi. Satu keluarga dalam satu hari bisa 40-50.000. Nah itu maksud saya gagasan itu. Nah efeknya hasil pertanyaan Bapak nanti juga itu bisa laku di situ. Gitu. Saya ingin ke situ. Jadi ketika orang mancing itu sekedar namanya aja mancing, ya kan? Tapi nanti yang dipilih adalah ikan Bapak Ibu, manisan, dodolnya itu. Karena itu dibikinkan di situ setang UMKM-nya langsung aja sudah di sini dititipkan. Ini barangnya sudah pasti. Jadi itu kita itu
Ketika tidak boleh, dukun pijat tidak boleh. Ketika IKN itu membawa gaung besar, nama kita sudah melalui duluan. Orang dari Jakarta, pegawai-pegawai yang ditugaskan mulai umur sekian sampai sekian silakan pindah di Sepaku, pindah di Latin. Penasaran, mana sih namanya kampung buah desa Sepaku, wisata sawah di desa Sepaku? Pasti dia lihat. Pasti dia lihat. Itu bisa Google ya. Coba cekkan wisata sawah di Google yang ada di apa itu. Nanti cekkan di situ, sebagai contoh di situ. Mau tak ambilkan situ, ambil saya di sana. Sebuah inspirasi aja. Nah, inspirasi nanti itu bisa ke arah sini. Ya, begitu. Kalau itu sampai 8 hektar. Kemarin awalnya saya membuat 1 hektar aja di belakang sana. Kalau saya mau picik di sana aja sudah. Cuma saya ingin memajukan kampung ini. Kalau saya mau picik di kampung di tempat sana saja sudah bisa. Tapi saya ingin kampung kita ini mempunyai masyarakatnya, mempunyai kehidupan dan mempunyai mata pencarian yang sesuai dengan cita-cita petani. Jadi kalau jadi petani itu kan Bapak tahu sendiri ketika saya masuk jadi petani, saya itu murid-muridnya Bapak semua. Pada tahun 2027 kan itu 27 ya, saya masuk bekal punya hutang di bank, di koperasi 21 juta. Saya menjadi anak buahnya Pak Matrio sama Pak Matrus, mengaruhi gabung karena kerja saya tidak laku. Saya dari kota kerja itu tidak laku. Iya kan? Tidak laku, orang mana bisa kerja orang kayak gitu, tidak mungkin orang mau kerja. Berkat sakit hati itu saya belajar sama petani-petani tomat. Syukur sekali tanaman lunas. Terinspirasi dari situ saya mengajak teman-teman di situ. Jangan kita itu distreskan karena punya utang, menambah utang di bank, di koperasi. Tidak usah. Ciptakanlah itu sendiri. Berpuasa, ikat pinggang yang biasanya merokok, surya, tembakau aja. Iya, itu sudah dimulai. Kalau sudah merasakan dari hasil perjuangan itu, insya Allah sampai sudah menjadi petani yang sukses. Itu. Kan tahu sendiri. Jadi, nah itu coba bisa diputar itu. Itu ada lagi yang bagus kemarin. Tapi tidak apa-apa, itu aja dah. Nah, loh kok jelek itu? Belum, masih diputar-putar dulu. Suaranya? Nah, coba ditonton sampai batas berapa menit? Berapa menit aja? 1 menit kan 2 menit coba. Nah, 2 menit. Ditonton. Enak nih, ini rasa kita tetap. Belum ada mana. 33. 33. Sudah, stop aja sudah. Nah, coba Bapak Ibu lihat dengan semenitkah berapa menit di situ kan? Yang ada di pikiran. Coba. Pasti mantep aja. Kalau saya enggak, yang ada di pikiran sana saya. Yang ada di pikiran sana saya. Saya butuh tukang karcis. Cari duit sih. Bukan? Butuh tukang parkir, butuh tukang bikin kopi, butuh chef tukang bikin nasi goreng, butuh chef bikin ikan pepuyuh dibakar. Coba. Berapa uang yang kalian lihat di situ coba?
itu. Jadi petani itu juga petani nyangkul terus tanam, harus berpikir gambaran luas di situ. Coba andai kata itu nanti sudah tercipta di desa kita itu berapa banyak tenaga, nggak usah khawatir Pak Parno yang maju. Berpikirlah, berarti Pak Parno itu orang itu nanti saya bisa masuk di situ. Oh berarti masuk di situ banyak. Ketika korporasi sudah dijalankan, saya butuh yang namanya keahlian IT drone. Coba itu minimal yang kelas elitnya, karena kalau tidak bisa jangan tublek-tublekan di air semua rusak kan. Jadi namanya kita nyemprot hama itu tidak lagi Pak gendong tangki. Cukup dalam 1 hektar 15 menit selesai. Berarti racun cukup berapa cc selesai. Sudah keiritan. Nah di situ tegang. Dia melihat saking hebatnya Pak Parno ini, dia tegang ya itu kan. Ini Bisa sedikit mukul Pak. jadi traktor bermanfaat, goben bermanfaat. Jadi tidak aja nanti itu orang mau panen bingung yang mau panen. Masuk nggak biaya solar? Nggak gitu lagi. Pasti orang itu ya traktor semangat karena pasti ada ininya. Yang jodoh, yang manen juga tidak mungkin ditolak. Karena itu pasti jadi duit kalau ditanam, pasti bagus. Jadi kita itu sudahlah aman. Pemberian beras, nah, ketika Greyang itu hanya kemampuannya 10 ton, kita kirim kelompoknya Pak Kerjo, ditanyain hobinya mau nanam apa, padi apa. Jadi dapat sedikit jawabnya mau nanam padi Padanwangi semua, bibitnya kita adakan. Nah kelompoknya Pak Peno, nah, butuh padi mapan. Jadi kita bisa menjual, bisa memberikan kepada para pejabat-pejabat, para yang punya uang besar itu, harga beras sampai pasti bisa dibeli 10.000, 8.000 tidak ada lagi, sudah bisa 9.000. Karena para pejabat itu biasanya menginginkan varietas. Contoh ini saya kemarin ke Samarinda aja, saya mencari beras Padanwangi. Dapat. Nggak ada yang nggak dapat. Yang penting duitnya dapat. Gitu. Jadi itu, jadi nanti dibagi. Jadi Pak Mami nanti pada sesi terakhir, tolong dijelaskan kelompok mana yang belum poligon dan sudah belum sekalian arah pembagian kelompok nanti itu diadukan. Jadi kelompok ini bapak-bapak perlu diketahui, kelompok itu sekarang berubah ya. Kelompok itu anggotanya ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90. Karena di sebelah sana juga wilayah kita. Dan nanti di situ nanti Pak Mami yang bisa menambahi karena kemarin yang poligon Pak Mami. Nah, dari situ nanti tertata rapi. Kalau di bulan ini nanti kita sudah berhasil, saya makin sering mengadakan pertemuan dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan bapak-bapak, ibu-ibu enggak, ya. Makin sering nanti itu. Gimana? Kapan kita mulai tanam harus kumpulan dulu. Bapak mau nanam padi apa? Kompak dulu di situ. Jadi harus kita laksanakan gitu. Jadi kalau sudah sama-sama, ketika bapak ibu itu kekurangan air, gimana caranya menyiasati? Apa di sini tanam tunggal dulu? Yang penting jangan ditabur. Ya, mau sisi tanam tunggal kah apakah? Kalau memang kita khawatir telat ya, berarti kita harus tunggal. Nah, berarti kebutuhan benih berapa gitu. Nanti ada salah satu kelompok, saya mau mengukur kebutuhan bibit itu di sini berapa. Itu hanya nakar. Jadi kita nanti cari bibit label putih, satu kelompok yang memang nakar. Penakar bibit kita tidak perlu cari bibit yang dari sana sini. Bibit dari kita sendiri yang unggulan. Nah, ketika itu sudah, baru nanti kita itu tidak bingung. Pasti bibit yang di tempat kita adalah bibit unggulan semua. Karena kalau pengadaan pemerintah bukannya kita menolak, tapi para penangkar juga itu kadang-kadang balelo. Pemerintah maunya yang bagus, tapi ketika dikirim ke kita coba banyak ampanya, banyak kan bapak ngeluh. Sudah tinggalkan itu. Bantuan terima, tapi kita lebih baik nanam padi yang lebih bagus daripada kita kualitasnya kurang bagus. Karena sudah beberapa petani di tempat kita itu menggunakan bibit-bibit unggul itu ternyata hasilnya luar biasa. Saya kira saya tidak harus panjang lebar. Nanti masih ada sesi tanya jawab. Tanya jawab nanti silakan. Bapak tentang kebijakan di desa. Apa silakan tanya? Saya bisa jawab. Selama karena saya masih di BPD, jadi kebijakan itu ada juga
kaitannya dengan Bapak Desa. Tanyakan hal yang ragu di pikiran Bapak, pikiran Ibu, tanyakan. Nah, nanti tuangkan ketika ada pembahasan RPJMDes ya. Nah, ini kan pemilihan kepala desa hampir mulai. Tuangkan semua program di sebanyak-banyaknya karena sistem pengaturan penginputan sekarang beda. Jadi Bapak tidak bisa masuk sekonyong-konyong sudah berjalan langsung tunjukkan saya minta ini di desa ini, minta di kelompok ini, minta ini. Nggak bisa, harus dituangkan dalam semua RPJMDes itu. Jadi Bapak Ibu sangat bersyukur di hari ini ada wadah yang digagas oleh teman-teman KKN. Itu sempat memacu pikiran kita, membuka pikiran luas kita. Nah, pada saat yang kita memasukkan program untuk di desa kita, masukkan. Tidak usah malu, tidak usah takut, sampaikan aja. Daripada malu nanti di belakang menyesal. Mau saya kayak gitu. Ya, nanti silakan dilanjutkan dengan tanya jawab. Ibu-ibu khususnya kalau perlu itu harus bangkit dari yang namanya bubur kacang hijau, itu tidak sudah lewat itu. Berkarya dengan yang luar biasa. Ya. Makanya tahu kan, ada kan istriku ikut di situ, saya nggak suka, tak larang. Karena kalau bubur aku nggak sudah. Di rumah aja bikin bubur aku. Kan saya keras. Kalau sudah ada mungkin sudah. Kamu tuh nanti ujung-ujungnya kamu bandingkan dengan suaminya, sana aku kalah, tidak punya apa-apa, kan gitu. Ya Pak Madran, Pak Madran motornya hanya terus aku elek ya, motor repot ya. Oke, terima kasih. Nanti dilanjutkan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.